Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita diberikan kebaikan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam kelas 5, pelajaran keempat, dengan tema Bulan Ramadan yang Indah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita mulai bahasan kita. Yang pertama adalah pengertian dari puasa. Menurut bahasa, puasa artinya menahan diri dari sesuatu, baik ia berupa menahan diri dari makan, minum, dan menahan diri dari berbicara yang tidak ada manfaatnya. Sedangkan menurut ajaran Islam, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, yang disertai niat karena Allah dengan syarat dan rukun yang mengiringinya. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, sebagaimana disebutkan oleh ayat di atas, bahwa ibadah puasa bukanlah ibadah yang hanya dikhususkan untuk umat muslim saja, tapi juga untuk umat-umat yang beragama terdahulu. Walaupun dalam beberapa hal, bentuk dan cara berpuasanya berbeda-beda secara syariat, akan tetapi memiliki tujuan dan substansi yang sama, yakni melahirkan generasi yang bertakwa. Selanjutnya, apa saja syarat wajib puasa itu? Syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, memiliki akal sehat. Jadi orang gila tidak wajib puasa. Yang ketiga yaitu baligh, dewasa. Jadi anak-anak belum diwajibkan untuk berpuasa, tetapi dianjurkan untuk belajar berpuasa sejak dini. Yang keempat, orang yang kuat berpuasa, dan orang-orang yang fisiknya lemah tidak diwajibkan berpuasa. Dan yang kelima, syarat wajib puasa adalah suci dari haid dan nifas bagi wanita. Setelah syarat wajib puasa, sekarang kita bahas syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa yang pertama adalah beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Yang kedua, berakal. Artinya orang yang tidak berakal atau orang gila atau orang yang sedang dalam keadaan mabuk tidak sah puasanya. Yang ketiga adalah mumayyiz atau tamyiz, yaitu orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi wanita.
Dan yang kelima, waktu berpuasa yaitu pada bulan Ramadan. Selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat, yaitu menyengaja berpuasa. Niat dilakukan di dalam hati. Yang kedua, menahan diri dari kegiatan makan, minum, hawa nafsu, maupun hal-hal lain yang membatalkan puasa. Selanjutnya, adakah amalan sunnah saat puasa Ramadan? Amalan sunnah pada saat berpuasa di bulan Ramadan yang pertama adalah melaksanakan sahur. Sahur ini adalah sunnah. Yang kedua, segera berbuka saat waktu buka puasa tiba. Yang ketiga, membaca doa berbuka puasa. Yang keempat, berbuka dengan yang manis-manis. Yang kelima, memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Yang keenam, memperbanyak ibadah dan berderma. Dan masih banyak lagi amalan sunnah lainnya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan bagi wanita. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun hanya sebentar. Dan yang kelima, orang yang murtad atau orang yang keluar dari agama Islam. Dan ada yang perlu juga diperhatikan adalah hal-hal yang merusak pahala puasa kita, yaitu apabila orang yang sedang berpuasa lalu melakukan hal-hal yang tercela, maka akan rusak atau bahkan amalan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan tercela itu misalnya seperti berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, dan seterusnya. Anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan, karena Allah akan melipat gandakan pahala ibadah kita di bulan Ramadan. Amalan kebaikan itu misalnya seperti sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat isya. Kemudian tadarus Al-Quran. Jadi setelah sholat tarawih kita membaca Al-Quran kemudian mengkajinya. Selanjutnya memperbanyak infak dan sedekah. Sekarang kita akan membahas manfaat berpuasa Ramadan. Yang pertama yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, membersihkan diri dari dosa-dosa di masa lalu. Yang berikutnya, melatih kejujuran. Selanjutnya adalah melatih kedisiplinan, menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama, menyehatkan badan, melatih kesabaran, dan membiasakan diri hidup berhemat. Nah, anak-anakku sekalian, kiranya sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.